Ya, Ya. oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita uji coba untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka lewat aplikasi Zoom. Ya. Nah, untuk materi hari ini apa, Pak? Materi hari ini kita akan belajar untuk materi perkembangan teknologi komputer. Ya. Nah, jadi kalian perlu tahu sejarah dari komputer itu bagaimana. Nah, saya mulai untuk tayangkan PowerPoint-nya ya. Nah, oke. Kelihatan PowerPoint-nya tampil di layar kalian? Tampil ya? Kelihatan? Oke. Pak anggap kelihatan ya. Halo? Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Belum kelihatan? Kelihatan. Oh, kelihatan. Kelihatan. Oke, saya mulai. Eh, jadi sejarah perkembangan komputer itu dibagi menjadi dua fase, ya, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940, ya. Nah, di tahun sebelum 1940 kita mengenal ada yang namanya abakus. Ya, tahu abakus ya? Sempoa. Ya, abakus itu adalah sempoa, betul sekali. Nah, ini adalah sebuah alat kuno yang mengawali adanya teknologi komputer. Kenapa seperti itu, Pak? Karena komputer itu berasal dari kata to compute, yaitu menghitung. Ya. Nah, jadi fungsi dari abakus ini adalah untuk menghitung pada zamannya dulu. Nah, kemudian muncul alat lagi, namanya kalkulator numerik. Ini lebih canggih lagi. Ya. Dia menggunakan roda bergerigi untuk menjumlahkan bilangan, tapi hanya 8 digit saja. Nah, kelemahan alat ini hanya terbatas untuk penjumlahan. Nah, dan jelas hanya ada 8 digit angka. Nek dipakai untuk lebih dari itu nggak bisa. Ya. Kemudian berikutnya ada kalkulator mekanik. Nah, yang menemukan adalah Blaise Pascal. Nah, kenapa ada bahasa pemrograman namanya Pascal? Ya, memang Pascal itu adalah salah satu tokoh yang berkecimpung di bidang komputer, ya. Tapi komputer sebelum tahun 1940 masih menggunakan alat sederhana. Jadi kalau ditanya komputer itu apa tuh artinya? Komputer itu artinya menghitung, ya. Nah, ini alatnya, kalkulator mekanik, lebih canggih lagi ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah tadi Charles Babbage, yaitu bapak komputer. Kenapa kok bapak komputer, Pak? Karena dia yang mengawali munculnya sebuah alat yang nanti akan digunakan untuk dasar dari pembuatan komputer elektronik zaman sekarang. Nah, ini mesinnya. Namanya adalah different engine. Ya. Terus setelah itu dia sempurnakan lagi. Namanya analytical engine. Nah, ini alat kedua yang dibuat oleh Charles Babbage. Nah, dan ini akan menjadi cikal bakal komputer modern pada saat ini. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai media penyimpanan. Ya. Dan
keluaran serta keluaran. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke komputer setelah era 1940. Silahkan bertanya. Ya, saya buka satu pertanyaan. Ayo. Ayo bertanya. Yuk. Bertanya. Dengar ya suara saya ya? Terdengar? Dengar, Pak. Oke, ya silakan bertanya tadi yang bilang dengar tadi siapa? Gimana tadi? Atau Dwian? Saya, Pak. Oke, silakan bertanya. Sebutkan nama. Asmi. Ya, Asmi. Ayo. Saya tentang apa, Pak? Siapa yang bertanya siapa? Asmi. Ya, silakan. Ayo bertanya. Dari awal, Pak. Yang tadi kurang jelas. Hah? Diulangi dari Kurang awal? dari awal. Ya. Ya, dari mana? Dari Abakus. Tapi nggak ada suaranya, Pak, yang awal. Gimana? Nggak ada suaranya. Wow, yang sudah ada tadi. suaranya. Ini sudah ada suaranya? Udah. Nah, sudah ada. Mulai dari mana? Dari Abakus? Iya, Pak. Ya, oke. Secara garis besar aja ya. Ya, Iya. jadi ini 5 alat ini adalah sebuah alat yang mengawali sejarah peradaban komputer, yaitu era 1940. Ya, di mana alat-alat tersebut intinya adalah digunakan untuk menghitung sesuai dengan apa arti dari komputer itu sendiri, yaitu to compute, yaitu menghitung. Ya. Nah, ini ada abakus namanya. Ya. Alat ini adalah sempoa kalau zaman sekarang. Ya, kemudian kalkulator numerik. Ini adalah sebuah alat mekanik yang bentuknya gigi roda yang digunakan untuk melakukan proses penjumlahan. Tapi hanya terbatas 8 digit saja. Terus ada kalkulator mekanik, ya. Ini lebih canggih lagi, dibuat oleh Blaise Pascal. Kemudian ada different engine dan analytical engine, ini dibuat oleh Charles Babbage, yaitu bapak komputer. Ya, paham ya? Asmi ya? Paham? Ya. Ya, oke. Silakan bertanya sebelum saya lanjutkan. Ada? Oke, tidak ada. Salah skip ya. Sekarang kita masuk ke era setelah tahun 1940 ini. Ada 5 generasi. Ada berapa generasi? Ada berapa? 5 ya. Ya, ada 5 generasi. Yang pertama adalah era tahun 1940 sampai 1959. Ya, cirinya apa, Pak? Komputer generasi pertama, Pak? Menggunakan tabung hampa udara atau vakum tube. Ya, vakum tube. Nah, ukurannya, Pak? Ada yang tahu ukurannya? Seberapa besar ukurannya? Kira-kira satu ruangan. Satu ruangan kamar sekitar 3 atau 4 meter. Ya, dia besar sekali. Tahu, Pak. Kurang. Gimana? Ya, lanjut ya. Nah, jelas untuk komputer generasi pertama ini? Jelas, saya lanjutkan. Komputer generasi kedua, 1959 sampai 1964. Dia sudah menggunakan transistor, ya, untuk menggantikan tabung
hampa udara tadi. Nah, kenapa? Karena tabung hampa udara sifatnya mudah terbakar, maka ada penyempurnaan di sini. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya dia sudah mempunyai penyimpanan magnetik. Jadi magnetik itu berarti semacam kayak kamu tahu kaset tape recorder ya. Kaset tape zaman dulu yang pita. Nah, itu namanya penyimpanan magnetik. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah komputer generasi ketiga. Nah, cirinya adalah sudah menggunakan IC atau integrated circuit atau bisa dikatakan chip. Ya. Nah, secara ukuran dia lebih kecil. Ya, sudah mengecil seukuran meja lah. Ya, desktop meja. Sehingga lebih menghemat ruang. Kemudian berikutnya komputer generasi keempat. Nah, contohnya adalah laptop. Ya. Nah, dia sudah menggunakan sebuah sumber daya yang dinamakan VLSI atau Very Large Scale Integration. Nah, kemudian untuk pengolahan datanya lebih cepat. Nah, karena apa? Karena sudah lebih canggih ini menggunakan IC. Bedanya IC sama teknologi sebelumnya apa, Pak? VLSI sama IC yang sebelumnya. Nah, di VLSI ini bisa menyimpan ratusan bahkan ribuan IC di dalam VLSI ini. Contohnya apa, Pak? Prosesor. Ya. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu komputer generasi kelima. Generasi kelima ini sudah menerapkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya. Di Indonesia sudah ada belum? Di Indonesia sudah ada belum? Ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa berikan contoh? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Apa? Contohnya? Ini yang kamu pakai ini adalah sebuah komputer. Kamu pakai apa ini? Smartphone. Ya kan? Komputer atau ponsel pintar. Kenapa? Dia bisa melakukan segalanya. Ya, kamu mau selfie misalkan. Mau selfie. Ya, belum mandi. Ya, pakai apa? Fitur apa? Beauty ya. Ya, pakai fitur beauty. Nanti mukanya jadi kinclong, nggak usah mandi. Nah, ini kayak Henry ya. Henry pakai mode beauty ini. Nah, oh enggak. Oh enggak. Ya, jadi itu salah satu contoh ya. Komputer dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Nah, ini maksudnya Pak, kok belum terwujud Pak? Ya, belum terwujud secara keseluruhan. Ya, kedepannya komputer akan mempunyai semacam kayak interaksi dengan si pengguna atau manusia. Kita tidak perlu lagi ngetik. Kita hanya menggunakan alat masukan berupa suara, voice. Misalkan komputernya mau dimatikan, tinggal shut down please. Nah, mati sendiri. Ya. Nah, tapi ngomong-ngomong di Tunas Harapan ada itu. Pada waktu kalian dulu melakukan registrasi, datang ke ruang apa? Teknopark ya. Nah, itu ada sebuah komputer yang namanya adalah apa kemarin? Ada yang pernah dengar Bapak Ibu guru mematikan? Ya, itu ada sebuah komputer, saya lupa namanya. Alexa, ya betul sekali. Namanya Alexa. Ya, itu AI, Artificial Intelligence, sebuah komputer yang bisa mengontrol satu ruangan.
Ya, misalkan Alexa, please turn on the lamp. Nanti lampu dalam satu ruangan itu bisa hidup sendiri. Nah, itu sudah menggunakan AI, artificial intelligence. Ya. Nah, nanti kalau sudah masuk, semoga aja segera lekas masuk ya. Jadi kita tidak daring-daring terus. Nanti saya tunjukkan. Ya, contoh dari perkembangan komputer di sini. Ya, Pak. Ya. Nah, oke. Materi sudah saya sampaikan untuk generasi komputer setelah tahun 1940. Silakan bertanya, wes. Satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan. Nah. Henry. Nah, yang bisa nyambung Henry tadi yang apa? Nyambung pertama kali suaranya Henry, ayo. Atau Asmi? Asmi? Ya, Asmi. Atau yang lain? Yang cowok. Bima ini. Nah, Bima ini tadi katanya nggak mau ikut ini. Ayo Bima. Ya, Bima silakan. Satu kesempatan lagi bertanya sebelum saya akhiri. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, yang tentang terus gini, nggak selesai-selesai nanti, ayo. Asmi? Halo Asmi? Wian? Silakan. Atau Arlina? Aulia? Oh, malah ketawa-ketawa. Silakan bertanya. Sudah cukup jelas berarti materi saya? Sudah cukup jelas? Baiklah. Berarti tidak ada pertanyaan ya, sudah jelas semua ya? Ya, kalau sudah jelas semua, berarti saya akhiri ya? Ya, Pak. Oke? Ya, oke. Saya akhiri untuk kesempatan hari ini, kita bertemu secara daring. Terima kasih atas partisipasinya semuanya, dan lain kali tolong bertanya ya. Ya, Ya, Pak. oke. Ya, Pak. Nah, suruh bertanya diem. Sudah mau selesai, ya Pak. Nah, oke, seperti itu. Ya, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.